Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Deva, moderator perwakilan dari kelompok 7 yang mana beranggotakan Bilal Altaf Junio, Herawan Setiawan, Muhammad Aldi Pardana, Sahara Deva, dan Rahma Daramita. Materi yang kita ambil pada jurnal kali ini mengenai audit sistem informasi, dan slide pertama akan dibacakan oleh teman kita yaitu Bilal Altaf Junio. Kepada Bilal, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, saya Bilal Altaf Junio akan membacakan materi tentang audit sistem informasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas menggunakan framework. Penulisnya adalah Dama Rivaldi Zulkarnain, Rizky Wahyudi, dan Andri Wijanarko. Rumusan masalah: penerapan sistem informasi di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas bertujuan untuk mempermudah proses administrasi agar kinerja sistem informasi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan bisnis rumah sakit. Maka dibutuhkan pengukuran atau audit guna mengetahui kematangan kinerja sistem informasi tersebut. Agar dapat memberikan peranan teknologi informasi yang baik, audit sistem informasi menggunakan framework COVID 4.1 sangat berguna baik bagi pengguna dan auditor maupun bagi manajemen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kematangan sistem informasi di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Tujuan lainnya dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan sistem informasi di masa yang akan datang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan skor tingkat kematangan sistem informasi di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas yang diperoleh yaitu 3 atau berada pada level definite process. Dari total 22 subdomain yang ditemukan hanya 6 menunjukkan skor tingkat kematangan level 2 yang diberikan rekomendasi. Baiklah, yang dilanjut oleh Herawan Setiawan. Perkenalkan, saya Herawan Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Untuk menjelaskan penelitian secara objektif, maka menulis menggunakan beberapa metode. Yang pertama, metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan keterangan mengenai semua hal yang berhubungan dengan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah A. Metode observasi. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengamati proses bisnis yang sedang berjalan di RSUD Banyumas guna mengumpulkan data yang diperlukan. B. Metode wawancara. Penulis melakukan secara langsung kepada pihak-pihak di RSUD Banyumas yang terkait dengan topik penelitian. C. Metode kuesioner. Peneliti membuat kuesioner berdasarkan pemetaan business goals sesuai dengan framework COVID 4.1 dan menyebarkan kepada responden yang terkait dengan kuesioner tersebut, yaitu admin dan karyawan yang menjalankan sistem informasi di RSUD Banyumas. D. Studi literatur. Sebagai pelengkap dalam pengumpulan data selain kuesioner dan wawancara, penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan membaca, mempelajari buku-buku dan jurnal sebagai pendukung dalam penulisan penelitian ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh M. Aldi Pardana. Saya M. Aldi Pardana. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian. Hasil perhitungan mendapati rata-rata tingkat kematangan sistem informasi di RSUD Banyumas yaitu sebesar 3. Dari nilai tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sistem informasi berada pada level defined process, yang berarti bahwa pada RSUD Banyumas seluruh proses telah didokumentasikan dan telah dikomunikasikan, serta dilaksanakan berdasarkan metode pengembangan sistem komputerisasi yang baik. Namun belum ada proses evaluasi terhadap sistem tersebut, sehingga masih ada kemungkinan terjadinya penyimpangan. Perkenalkan, nama saya Rahma Daramita. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang berhubungan dengan sistem informasi di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, yaitu berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menggunakan perhitungan maturity level dari framework COVID 4.1 pada sistem informasi di Rumah Sakit Banyumas diperoleh rata-rata tingkat kematangan berada pada level 3, yaitu defined process, yang berarti seluruh proses telah didokumentasikan dan telah dikomunikasikan serta dilaksanakan berdasarkan metode pengembangan sistem komputerisasi yang baik. Namun belum ada yang proses evaluasi terhadap sistem tersebut, sehingga masih ada kemungkinan terjadi penyimpangan. Lanjut,
B. Pada sistem informasi di RSUD Banyumas terdapat 6 proses yang berada pada level repeatable but intuitive dan 16 proses pada level definite process. Hasil temuan dan nilai kedewasaan harus dipertahankan. Sedangkan untuk proses-proses yang masih di bawah tingkat kedewasaan diharapkan maka harus lebih diperhatikan dan ditingkatkan. Baiklah, mungkin ini yang dapat kelompok 7 sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.